Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan mempelajari perkalian dan pembagian bersusun. Untuk dapat melakukan perkalian dan pembagian secara bersusun, kita perlu menguasai tabel-tabel perkalian atau minimal dapat menghafalkan dengan baik perkalian 1 sampai perkalian 9. Itu akan sangat membantu dalam pekerjaan kita ke depan. Oke, di sini kita akan tunjukkan bagaimana perkalian bersusun dapat kita lakukan. Di sini ada 78 kali 36. 78 kali 36 kita tulis bersusun ke bawah. Kemudian kalikan 6 kali 8. 6 kali 8 48. Tuliskan 8-nya, 4-nya simpan dulu. Kemudian 6 kali 7 42 ditambah 4 yang tadi jadi 46. Udah selesai tugas 6 ini. Kemudian tugasnya angka 3. 3 kali 8 24. 4-nya ditulis tapi geser ke kiri 1 langkah. Jadi nulisnya di bawah angka 6. 4-nya tulis, 2-nya simpan. 3 kali 7 21. Tambahkan dengan 2 tadi jadi 23. Kalau semua sudah, baru kita jumlahkan 8. 6 tambah 4 10. 0-nya tulis, 1-nya naik ke atas. Kemudian 1 tambahkan 4 tambahkan 3 hasilnya 8, 2-nya turun, maka hasilnya 2808. Kita akan lihat dulu contoh berikutnya. 573 kali 89 kita lakukan dengan cara yang sama. Perlu diingat, lakukan secara adil dan berurutan. 9 kali 3 27. 7-nya ditulis, 2-nya disimpan. 9 kali 7 63 tambah 2 jadi 65. 5-nya yang ditulis, 6-nya disimpan. 9 kali 5 45 tambah 6 jadi 51. Selanjutnya kita akan tuliskan 8 kali 3 24. 4-nya kita tulis, geser ke kiri 1 langkah. Kemudian 2-nya kita simpan. Lanjutkan dengan 8 kali 7 56 tambah 2 jadi 58. 8-nya tulis, 5-nya disimpan dulu. Kemudian 8 kali 5 40 tambahkan dengan 5 ini jadi 45. Barulah kita jumlahkan ke bawah, maka kita peroleh 50997. Tabel ini dapat digunakan untuk membantu perkalian yang di sini ya. Oke. Berikut 658 kali 768. Caranya sama dengan yang tadi. Kita lakukan perkalian secara adil masing-masing. 8 kali 8 64. 4-nya tulis, 6-nya simpan. 8 kali 5 40 tambah 6 46. 4-nya simpan. 8 kali 6 48 tambah 4 52. Selesai yang pertama. Kemudian yang kedua 6 kali 8 48, tulis 8-nya geser selangkah. 4-nya simpan. Kemudian 6 kali 5 30 tambahkan dengan 4 jadi 34. 4-nya tulis, 3-nya simpan. 6 kali 6 36 tambah 3 yang tadi jadi 39. Berikutnya adalah 7 kali 8 56, geser selangkah lagi. Tuliskan 6-nya, 5-nya simpan dulu. 7 kali 5 35 tambah 5 40. 0-nya yang ditulis, 4-nya simpan dulu sini. Kemudian 7 kali 6 42 tambah 4 di sini tadi jadi 46. Posisinya begini berurutan. Baru kita jumlahkan ke bawah. 4 6 tambah 8 14 4. 1 naik ke atas. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 13. 3-nya tulis, 1-nya naik ke atas. 1 tambah 5 tambah 9 15. 5 1 di sini. 1 tambah 3 tambah 6 itu 10. 0-nya tulis, 1-nya naik ke atas, rumah jadi 5. Maka hasilnya 505344 ya. Baik, kita masuk ke pembagian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Nah, untuk menguji hasil pembagian, kita dapat melakukan dengan cara mengalihkan kembali antara pembagi dengan hasil bagi, yang nilainya harus sama dengan nilai yang dibagi. Misalnya kita membagi 24 dibagi 6, kita peroleh 4.
kita dapat coba dulu benar nggak hasilnya. Caranya kalikan ini pembagi ini dengan hasilnya. 6 kali 4 24. Oh sama persis. Kalau begitu pembagian ini sudah menghasilkan yang tepat. Oke, 32 dibagi 6. Caranya adalah 32 kita bagi 6, kita lakukan satu persatu aja. 6 dengan 32 bisa dikali berapa? Kita bisa lihat di sini. 6 kali berapa sih yang mendekati 32? Oh, 6 dengan 5. Berarti ini taruh 5 di sini. 6 kali 5 30. Kurangkan 2 ya. Nah, sekarang ini lebih kecil dari ini. Karena ini lebih kecil, kita pinjamkan nih 10-an kalikan 50-an. Tapi syaratnya di sini muncul koma. Ini jadi 20. 6 dikali berapa yang mendekati 20? Oh, 6 kali 3. 6 kali 3 itu 18. Taruh 18, kita kurangin ketemu 2 lagi. Kita butuh satu angka lagi, kita kasih lagi di sini 0. 20, 6 dikali berapa mendekati 20? 6 dikali 3, 18. Sisanya 2. Nah, maka pembagian ini menghasilkan 5,33. Apakah ini sudah benar? Cara ujinya adalah 6 kalikan dengan 5,33. Di sini hasilnya 31,98, sudah mendekati 32. Kok nggak sama? Karena di sini ada sisa yang belum terbagi, ya. Oke, kita lanjut. Ini pembagian yang tidak memberikan sisa. 265 dibagi 5. Oke. Nah, kita dapat membagi satu persatu nih. Kita bagi yang depan lu angka 2. Karena angka 2 ini lebih kecil dari 5, kita harus pakai 2 angka, 26. 26 lebih besar dari 5 yang ini. Sekarang kita lihat 5 dikali berapa yang mendekati 26. Ternyata itu adalah 5 kali 5. Kita gunakan 5. 5 kali 5 25. Ini kita kurangkan 6 kurang 5 1. 2 kurang 2 nggak ada, habis 0. 5-nya turun ke bawah jadi 15. 5 dikali berapa biar 15? 5 dikali 3 15. Kita kurangkan hasilnya 0. Maka pembagian ini memberikan hasil 53. Apakah ini sudah benar? Kita kalikan aja uji kemarin. 5 kali 5 3. Hasilnya 265. Karena udah sama, berarti pembagian sudah benar. Demikian juga dengan 862 dibagi 7. 862, angka yang pertama 8 ini lebih besar dari 7. Ini kita bisa langsung bagi aja. 7 dikali berapa yang mendekati 8? Oh, 7 kali 1. 1 kali 7 7. 8 kurang 7 1. 6-nya turun ke bawah jadi 16. 7 dikali berapa biar 16 mendekati? Ternyata 2. 7 kali 2 itu 14. Udah kita masukkan kemari, kita kurangkan lagi. Ini 2. Selesai ini, ternyata masih ada satu lagi, kita turunkan 22. Itu adalah 7 kali 3 21. Kita turunkan, kurangkan ini 1, habis. Ini tinggal 1. Sampai sini sebenarnya kita bisa berhenti, tapi kalau kita butuh koma, kita tambahkan ini menjadi 10. 10 ke sini muncul koma 1. Ya. Nah, 7 kali berapa biar 10? Ternyata 7 kali 1 7. Taruh di sini 7, kita kurangkan 3. 30 karena masih lanjut. Nah, 7 kali berapa mendekati 30? Itu adalah 7 kali 4 28. Di sini hasil baginya adalah 123,14. Apakah sudah benar? Kalikan lagi aja ke depan. Kita dapatkan 861,98. Sudah mendekati. Kenapa nggak sama persis? Karena ada sisa di sini 2, ya. Berikut kita akan mempelajari perkalian desimal. Bilangan desimal diperoleh dari hasil bagi bilangan bulat. Nah, untuk mengalikannya memiliki cara sendiri. Kita lihat di sini. Contohnya 6,73 kali 2,8. Kita lakukan secara bersusun sama seperti yang di depan tadi. Sini 6,73 kali 2,8. Lah kalau begitu bedanya di mana? Oke, nanti bedanya ada di penempatan koma.
Kita lakukan perkalian 8 kali 3 24, 4 2-nya simpan, 8 kali 7 8 kali 6 ini dapat segini. Kemudian 2 kali 3 6, 2 kali 7 14, tulis yang kedua ini. Kemudian kita jumlahkan. Ini 4, 8 tambah 6 14, 1 sini. 1 tambah 3 tambah 4 8, ini juga 8, ini 1. Selesai. Seandainya tidak memiliki koma. Cuma di sini kan ada komanya. Di mana penempatannya? Kita hitung saja yang ada di belakang koma ada berapa angka? 1 2 3. Maka hasilnya kita hitung dari belakang 1 2 3. Komanya dari sini. 18,844 ya. Jadi sebenarnya sama dengan perkalian bilangan bulat yang pertama tadi di depan. Berikutnya 16,7 dikali 0,2. Caranya sama. 16,7 dikali 0,2, 2 kali 7, 2 kali 6, 2 kali 1, kita dapat sini 334 ya. 0 kali ini semua hasilnya 0. Kemudian kita tambahkan dapat 433. Penempatan koma adalah 1 2, ada 2 angka nih yang hijau ini. Maka hasilnya 3,34. Berikutnya bagaimana menjumlahkan bilangan desimal? Untuk menjumlahkan bilangan desimal kita harus menyamakan posisi dari koma dari setiap angka itu. Misalnya 6,73 ditambah 12,8. 6,73 tambah 12,8, komanya harus sejajar dulu. Dan bilangan ini harus tahu di mana satuan, puluhan, persepuluhan atau perseratusan. Ini 6 ini adalah satuan, ini persepuluhan, ini perseratusan. 12 ini adalah puluhan, ini satuan, persepuluhan, ini sejajar ya. Oke. Kalau sudah sejajar begini tambahkan aja. 3 tambah, kalau mau ditambah sih ada 0 nih, tapi nggak usah. 3 turun ke bawah langsung. 7 tambah 8 15, 5 1 naik ke atas. 1 tambah 6 tambah 2 itu 9, satunya ke bawah sendiri. Tinggal komanya lurus ke bawah. Hasilnya adalah 19,53. Untuk menjumlahkan 0,008 ditambah 145,2, yang perlu kita pastikan sejajarkan koma. Kita sejajarkan baru kita jumlahkan. Maka diperoleh 145,208 ya. Kuncinya adalah sejajarkan posisi koma, lalu jumlahkan secara berurutan. Berikutnya adalah pengurangan desimal. Kita ambil contoh 6,73 dikurangi 12,8. Pengurangan ini terlihat bahwa nilai pengurang lebih besar dari nilai yang dikurangi. Nih 12,8 dengan 6,73. Karena posisinya lebih besar pengurang, kita balik aja. Jadi 12,8 dikurangi 6,73. Yang perlu kita ingat nanti bahwa tandanya ini pasti adalah negatif ya. Oke, kita susun sejajarkan komanya 12,8 6,73. Cuma di sini komanya cuma ada 1, sementara 6,73 nya ada 2. Kita kasih bantuan di sini jadi 0 ya. Nah baru kita kurangkan. 0 kurang 3 itu nggak bisa. Kita pinjam dari sini 1 puluhan, ini jadi 10. 10 kurang 3 sama dengan 7. Tadi di sini 8. Setelah kita pinjamkan tadi kemari 1, di sini tinggal 7. 7 kurang 7 0. Oke. Nah ini 12 dikurangi 6. 12 kurang 6 sama dengan 6. Maka hasilnya yang kita peroleh adalah 6,07. Tapi karena di sini tadi negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah min 6,07. Oke, berikutnya 32,73 dikurangi 12,854. Sejajarkan dulu posisi komanya, dan ini nggak perlu dibalik. Kenapa? Karena pengurangnya lebih kecil nilainya dari yang dikurang.
Kita tuliskan aja 32,73 dikurangi 12,854. Karena di sini yang di belakang koma ada 3, sementara yang dikurang cuma ada 2. Kita butuh bantuan nih, 0. Oke. Kalau sudah nolnya kita pinjam dari sini. Ini jadi 10 nilainya. 10 kurang 4 sama dengan 6. Ya. Nah ini tadi 3 berubah sudah nilainya menjadi 2. Itu lebih kecil dari 5. Kita minjam dari 7 ini. Maka di sini nilainya jadi 12. 12 kurang 5, 7. Yang 7 ini berubah menjadi 6 karena sudah dipinjamkan ke samping. Maka ini menjadi minjam lagi kemari karena lebih kecil dari sini. Jadi 16. 16 kurang 8, 8. Nah di sini tadinya 2, udah minjamin ke temannya, berarti tinggal 11 ya. 11 kurang 2, 9. Nah sementara ini tinggal 2. 2 kurang 1 sama dengan 1 nih. Maka hasilnya adalah 19,876. Bagaimana dengan membagi bilangan desimal? Ya ini perlu ada sedikit perbedaan dari yang lainnya. Kita lihat 17,4 dibagi 5. 17,4 dibagi 5. 17 nya dulu yang kita lihat nih, ini bisa dibagi nih. 17 dibagi 5 dapat berapa? Oh dapat 3. 3 kali 5 15. Kita kurangkan 7 kurang 5 2. 4 nya turun tapi karena di sini ada koma, komanya pindahkan kemari aja. Jadi 3 koma. Ini menjadi 24. 5 dikali berapa biar 24? 5 kali 4 20. 4 nya turun jadi 40. 5 dikali berapa biar 40? Oh 5 kali 8 40. Kita kurangkan hasilnya 0. Nah hasil pembagian ini adalah 3,48. Sudah benar apa belum? Kita uji dulu. 5 kali 3,48 hasilnya sama. Berarti pembagiannya sudah benar. Berikutnya 28,42 dibagi 3,2. Di sini ada yang mempersulit kita nanti. Di sini di belakang komanya ada 2, di sini juga pakai koma, satu angka. Untuk tidak mempersulit kita, dua-duanya kita kalikan 10. Jadi ini berubah menjadi 284,2 nih. Yang ini berubah menjadi 32. Atau kalimat yang gampangnya geser aja komanya ke kanan 1, karena pembaginya cuma ada 1 di belakang koma. Geser 1, ini juga geser 1. Jadi ini 284,2 dibagi 32. Oke, sekarang baru kita bagi. 284 sama 32. 32 dikali berapa? Bisa mendekati 284. Itu adalah dikali 8. Hasilnya 256. Kita kurangkan dapat 282. 282 ini turun dari sini, koma ini pindah kemari ya. Oke. Kemudian 32 dikali berapa? 282 kali 8 juga. Hasilnya 256. Kita kurangkan lagi. Karena di sini cuma ada 26, ini masih lebih besar, kita pinjam jadi 0, jadi 260. 260 ini 32 kali berapa? Kali 8 juga, hasilnya 256. Kita kurangkan 40. 40 kali berapa? 32 kali berapa biar 40? Kali 1, sisanya 8. Maka hasil dari pembagian ini adalah 8,881. Semoga ini dapat memberi pencerahan bagi anak-anakku semua, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.